Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gimnasi dengan NIM 24041200072 dari Rombel C kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang pertama kita masuk pada konsep K3 di laboratorium. Ketiga laboratorium merupakan sebuah rangkaian prinsip, prosedur, dan tindakan sistematis yang dirancang untuk melindungi pengguna laboratorium dari risiko cedera, penyakit akibat kerja, kebakaran, atau kontaminasi lingkungan, serta mencegah kerusakan alat dan bahan. Ketiga ini digunakan untuk memastikan prosedur kerja aman, mengolah bahan berbahaya, dan mencegah kecelakaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kemudian kita masuk pada identifikasi bahan kimia di laboratorium. Yang pertama ada bahaya bahan kimia, seperti bahan kimia yang korosif, mudah terbakar atau meledak, dan beracun atau toksik. Kemudian ada bahaya fisik, seperti bahaya peralatan atau gelas. Karena yang seperti kita ketahui ketika gelas atau kaca itu pecah, akan memberikan resiko kecelakaan, yaitu dapat mengenai kulit kita sehingga akan menyebabkan luka. Kemudian bahaya biologis seperti adanya kontaminasi virus, bakteri, dan jamur. Kemudian ada bahaya ergonomi, yaitu adanya ketidaksesuaian desain alat, lingkungan, dan metode kerja dengan tubuh manusia sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik. Kemudian berikut adalah alat yang digunakan di laboratorium. Alat yang ada di laboratorium ini digunakan untuk mendukung peneliti, penguji, dan eksperimen untuk melakukan pengukuran, pencampuran, pemanasan, dan pemisahan zat secara presisi dan aman. Nah, ini merupakan contoh gambar alat yang ada di laboratorium. Di sini contohnya ada gelas kimia, lampu ukur, gelas ukur, pipet, kemudian ada neraca, corong, dan mikroskop. Selanjutnya kita masuk pada simbol bahan kimia. Nah, ini merupakan contoh eh, gambar atau simbol yang ada di bahan kimia laboratorium. Di sini contohnya ada simbol mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah terbakar, korosif, bahaya untuk lingkungan, bahaya iritan, dan toksik. Nah, simbol ini digunakan sebagai penanda visual pada wadah kimia untuk mengidentifikasi sifat bahaya, tingkat resiko, dan cara penanganan yang aman. Kemudian kita masuk pada simbol-simbol yang ada di laboratorium. Ini merupakan contoh simbol keselamatan yang ada di laboratorium yang eh, bisa kita patuhi. Seperti contohnya ada wajib menggunakan jas lab, wajib menggunakan sarung tangan, wajib menggunakan pelindung mata, dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol ini digunakan sebagai peringatan visual, panduan prosedur, dan perlindungan dari potensi bahaya akibat bahan kimia atau alat yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada pertolongan pertama atau P3K. Nah, P3K ini digunakan untuk memberikan pertolongan darurat, mencegah infeksi, merawat luka ringan atau luka akibat bahan kimia, dan mengurangi risiko komplikasi sebelum penanganan medis lebih lanjut. Nah, di sini ada contoh beberapa alat P3K yang sering kita temui seperti ada kasa steril, plester, kapas, betadine, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada prosedur tanggap darurat. Nah, eh, prosedur ini merupakan sebuah rangkaian protokol terstruktur dan tindakan cepat yang dirancang untuk mengelola, mengurangi risiko dalam merespon kejadian berbahaya. Nah, di sini contohnya ada eh,
kebakaran kecil. Nah, prosedur yang bisa kita lakukan yaitu dengan mematikan sumber gas atau listrik dan kita bisa menggunakan apar untuk mematikan api tersebut. Kemudian yang kedua ada tumpahan bahan kimia ringan. Hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan memakai sarung tangan dan masker, atau kita juga bisa sekaligus menggunakan APD. Kemudian kita bisa menetralisasi tumpahan bahan kimianya sebelum dibuang ke wadah limbah B3. Nah, kemudian kita masuk pada prosedur penanganan limbah yang ada di laboratorium. Pertama, kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasi limbah. Kita bisa mengidentifikasi bahwa apakah limbah ini termasuk limbah B3, infeksius, atau domestik. Kemudian kita klasifikasi limbah, apakah ini termasuk limbah cair, organik, asam, basa, atau logam. Yang kedua, pengemasan dan wadah limbah. Eh, ini dilakukan untuk mengemas dan mengemasi eh, limbah di dalam wadah sesuai dengan identifikasi dan klasifikasi yang sudah kita lakukan di awal. Kemudian ada pelabelan. Nah, pelabelan ini meliputi eh, jenis limbah, tanggal, dan simbol bahaya. Kemudian yang keempat, penyimpanan sementara di laboratorium. Eh, Limbah disimpan di area khusus yang terpisah sehingga aman. Hal ini untuk menghindari reaksi berbahaya. Kemudian yang kelima, kita bisa melakukan pengolahan awal. Contohnya seperti netralisasi pada asam atau basa sebelum diproses pada tingkatan lebih lanjut. Kemudian yang keenam yaitu dengan pembuangan akhir di eksternal, yaitu dengan diserahkan ke pengelola limbah B3 yang telah berizin atau yang sudah bekerja sama dengan laboratorium tersebut. Jadi kesimpulannya, K3 di laboratorium sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan melindungi kesehatan seluruh pengguna laboratorium. Penerapan SOP, penggunaan APD, serta kesadaran terhadap potensi bahaya menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertib. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap kegiatan praktikum maupun penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.